Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmatnya, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melakukan salat subuh berjamaah dan juga berniat i'tikaf sejenak serta melanjutkan durus-durus pelajaran-pelajaran atau nanti membaca Al-Quran dan lain sebagainya sehingga waktu syuruk. Salam dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama zaman. Jamaah muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mari kita kaji sejenak seorang figur dari beberapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pagi hari ini khusus kita bahas tentang terkait dengan seorang tokoh sahabat yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari bernama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Kunyahnya Abu Dzar, dan karena berasal dari suku Ghifar, maka ujung namanya ada Al-Ghifari. Berasal dari suku atau kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar ini berada pada ujung kota Makkah. Jadi itu tempat lalu lalang para kabilah atau para kafilah melakukan perjalanan dagang. Suku Ghifar ini terkenal, mereka itu profesinya adalah pembegal. Jadi pendapatan mereka kebanyakan dari hasil rampokan para pedagang yang lewat. Maka bisa kita bayangkan bagaimana suku Ghifar secara geografisnya, terus kemudian secara tradisinya, orangnya sangat-sangat suku Ghifar. Maka sosok Abu Dzar Al-Ghifari itu secara fisiknya orangnya agak sawo mateng, bisa dikatakan sudah mendekati kehitam-hitaman. Kemudian orangnya tinggi besar. Kalau dikatakan para sahabat, memang terlihat dari wajah Abu Dzar Al-Ghifari seperti macan yang sedang marah sekilas. Tapi subhanallah, ini sahabat kalau ditelusuri lebih dalam ternyata hatinya pink. Abu Dzar Al-Ghifari, kita akan melihat bagaimana kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang ketika bertemu dengan Nabi, belum saja ketemu, mendengar tentang sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muncul di kota Mekah, tergugah hatinya untuk ingin bertemu, dan tergugah hatinya untuk penasaran dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali kita akan melihat bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari dengan sosok fisiknya yang seperti itu, tapi ternyata hatinya begitu suci dan begitu bersih. Ketika disampaikan satu kebaikan, satu kebenaran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa fikir panjang langsung berislam. Abu Dzar Al-Ghifari. Kita lihat sosok Abu Dzar berada di suku Ghifar, jauh daripada tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu berada di kota Mekah. Tapi kala itu Abu Dzar Al-Ghifari sudah mendengar tentang
info desas-desus muncul seorang nabi membawa kebenaran, apa yang disampaikan itu benar, yang disampaikan adalah sesuatu yang baik, yang diperintahkan adalah sebuah kebenaran, maka saat itu Abu Dzar mengutus adiknya Unais untuk mencari info ke kota Makkah. Ternyata singkat cerita, Unais pun pergi dan tak lama kemudian kembali ke Ghifar, ke kabilah Ghifar, kemudian membawa berita kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kata Abu Dzar, apa yang kau bawa wahai adikku? Kata Unais, aku mendengar memang ada seorang nabi yang mengaku nabi dan yang dibacakan adalah sesuatu yang sangat indah, yang disampaikan adalah suatu kebaikan. Tetapi orang-orang Quraisy menolaknya. Komentar orang Quraisy negatif tentangnya. Maka saat itu kata Abu Dzar Al-Ghifari, engkau belum memenuhi dahagaku. Artinya dia belum puas. Abu Dzar Al-Ghifari langsung melakukan perjalanan, mengambil kendi air, kemudian langsung melakukan perjalanan ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, kata para ulama, Abu Dzar Al-Ghifari sempat menetap 30 hari 30 malam tanpa bertanya apa yang dicari dan siapa yang ingin ditemui. Kita lihat, ini merupakan satu pelajaran dari Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sosok yang begitu jeli dan teliti, dan dia tidak mau tergopoh-gopoh, tergesa-gesa. Padahal kalau kita kebiasaan, kalau cari sesuatu langsung nanya ke orangnya, tahu ini, tahu si fulan, saya mau cari ini, tapi dia tidak. Dia tidak bertanya kepada siapa-siapa. Dia hanya melihat, mencari sendiri. Artinya dia sudah tahu. Nanti kalau saya sudah tahu, nanti kalau saya ketemu dengan seorang sosok yang mulia ini, tapi seandainya ada orang yang tidak senang dengannya, maka nyawa saya terancam. Sudah kebayang ke sejauh itu pola pikir Abu Dzar begitu cerdas. Abu Dzar Al-Ghifari setelah 30 hari 30 malam, ternyata di situ Allah menakdirkan bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bertemu dekat dengan Ka'bah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai seorang yang datang dari perjalanan jauh, seakan-akan engkau terasa asing di sini. Kata Abu Dzar, iya. Tanpa mengatakan apapun, Ali langsung mengajaknya ke rumah. Sayyidina Ali mengatakan, wahai Abu Dzar, wahai engkau yang tamu kita, kau termasuk tamu kita, maka saya akan mengajakmu untuk bertamu ke rumah saya. Abu Dzar tanpa berpikir panjang langsung ikut. Dan Abu Dzar yakin yang saya temui ini adalah yang diutus oleh Tuhan. Yang diutus oleh Tuhan. Abu Dzar saat itu belum beriman. Kemudian sampai di rumah Ali, sudah bermalam 1 hari 1 malam. Akhirnya Abu Dzar pamit, wahai fulan yang sudah baik, izinkan saya untuk pamit. Maka Abu Dzar kembali pamit, kemudian berkelana masih di kota Mekah, belum kembali ke Ghifar, karena seseorang yang dicari belum ditemui. Maka saat itu hari keesokan harinya, qadarullah, Sayyidina Ali juga bertemu dengan Abu Dzar kembali. Melihat, mengatakan, ya wahai fulan, engkau belum kembali? Belum. Maka Sayyidina Ali langsung mengajak kembali ke rumahnya. Tatkala sampai di rumahnya, Sayyidina Ali sudah merasa penasaran, bertanya kepada Abu Dzar, wahai fulan, nama engkau siapa? Sudah berkenalan, Jundub bin Junadah. Maka dikatakan, aku sering dipanggil Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, apa yang engkau cari? Maka Abu Dzar mengatakan, engkau terlihat orang yang jujur dan amanah. Tatkala aku menceritakan sesuatu,
maka berjanjilah untuk tidak menyampaikan kepada yang lain dan jaga rahasia saya. Kata Ali, ya, engkau akan mendapatkan saya itu orang yang paling amanah dan jujur. Kemudian Abu Dzar berceritakan, aku mengetahui info tentang seorang nabi yang membawa kebenaran, membawa kebaikan, dan aku dapatkan info itu bahwa nabi tersebut diutus di kota ini. Apa yang katakan Ali? Engkau sudah dituntun kepada orang yang benar, artinya sudah dipertemukan dengan Sayyidina Ali. Maka kalau engkau ingin bertemu dengan orang tersebut, ya, nanti ikut saya. Kebetulan saya juga punya urusan dengan beliau, maka ikutlah dengan saya nanti. Tapi syaratnya, ketika nanti saya di tengah perjalanan, kalau seandainya aku melihat ada orang-orang yang mengancam nyawamu, ya, yang mencurigai tentangmu, maka sebagian riwayat ada yang mengatakan syaratnya ciri-cirinya nanti aku akan menghadap ke dinding dan pura-pura membetulkan sendalku. Ada juga yang mengatakan nanti aku berpura-pura menumpahkan air. Di sini agak berbeda riwayatnya. Artinya isyarat bahwasannya saat itu kebetulan orang-orang Quraisy sudah mengumumkan, padahal ini Abu Dzar tidak tahu. Ini lihat bagaimana kehati-hatian Abu Dzar. Abu Dzar saat itu tidak mengetahui info apa-apa, tapi pada saat yang sama orang-orang Quraisy sudah mengumumkan siapa saja yang bertanya tentang Muhammad atau mencari Muhammad saat itu, baik orang Mekah sendiri atau orang di luar Mekah, maka saat itu akan digebukin dan dipukuli, disiksa. Yang bertanya saja atau menyebutkan nama Muhammad saja disiksa. Maka saat itu ternyata inilah yang diberikan tanda-tanda syarat oleh Sayyidina Ali kepada Abu Dzar. Maka singkat cerita, berjalanlah mereka berdua dan tidak bertemu dengan seseorang pun yang mencurigai tentang Abu Dzar. Akhirnya bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan baginda Nabi, Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ya engkau yang mengaku sebagai Rasul, ya, ajarkan aku tanda-tanda tentang agama. Maka diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan. Terus kemudian Abu Dzar mengatakan, sampaikan syarat-syarat kalau aku ingin mengikuti agama. Maka kata Nabi, bersyahadat, kemudian melakukan disampaikan rukun-rukun dan lain sebagainya. Karena saat itu belum turun tentang wahyu tentang sholat atau wahyu tentang zakat, maka syaratnya hanya disampaikan bersyahadatlah, kemudian berbuat baik, apa yang disampaikan yang diperintahkan oleh Allah engkau jalankan, apa yang dilarang engkau tinggalkan. Maka kata Abu Dzar, amantu billah. Saat itu Abu Dzar langsung menerima, aku beriman dengan Tuhanmu ya Muhammad, dan membaca syahadat kepada Nabi. Maka saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima member baru Islam. Artinya saat itu kata para ulama, Abu Dzar termasuk orang yang dijuluki as-sabiqun al-awwalin, orang-orang yang pertama masuk Islam. Tapi yang hebatnya adalah orang yang bagian 10 orang pertama yang masuk Islam ini, Abu Dzar ini berasal dari kalangan atau dari suku yang jauh sekali dari kota Mekah. Kalau orang Mekah sendiri mungkin masuk akal dan normal, tapi ini dari orang yang jauh, akhirnya bertemu dengan hidayah yang mengantarkan beliau untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sekali tanpa berpikir panjang langsung beriman kepada apa yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ciri hati yang bersih, hati yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menerima kebenaran. Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Setelah itu Abu Dzar diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa hari bersama Nabi dan diajarkan tentang agamanya, ya, mengikuti dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Dzar diperintahkan oleh Nabi, pulanglah wahai Abu Dzar, berdakwahlah ke sukumu, ke kabilah Ghifar. Nanti suatu hari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ini Islam akan berjaya dan kita akan menang. Maka saat itu kembalilah bersama kami, kata Nabi. Abu Dzar mengatakan sami'na wa ata'na, ya. Maka kembalilah Abu Dzar ke kabilahnya. Sampai di kabilah, Abu Dzar Al-Ghifari memulai dakwahnya dari adiknya kepada ibunya. Semuanya menerima Islam dengan baik. Dan kemudian perlahan hari demi hari kegiatan mereka adalah melakukan dakwah, menyampaikan apa yang dipesan oleh Nabi SAW, dan hampir setengah kabilah Ghifar saat itu masuk Islam. Dan kita lihat sebenarnya ada satu durus pelajaran yang luar biasa. Bagaimana sahabat Nabi SAW, orang yang berjihad, orang yang melakukan ekspansi Islam saat itu, meskipun nyawanya di ujung rambut, tapi subhanallah, mereka setiap kali ada orang yang masuk Islam, didakwahkan kepada Islam, dan setiap itulah mereka menerima panen terhadap pahala. Jadi ada misalnya beberapa sahabat yang datang ekspansi keluar kota Mekah, maka saat itu satu penduduk masuk Islam, maka bayangkan sahabat ini panen pahala dari penduduk tersebut. Seluruh apa yang dilakukan amal kebaikan, lain pahala jahiliyahnya tertransfer kepada sahabat ini. Begitulah suku Ghifar ini. Setengah kabilahnya beriman kepada Nabi SAW, maka semuanya dipanen oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang dilakukan sepanjang hari? Sedangkan kayak bagaikan ada orang yang istilahnya kalau untung, bagaikan ada orang yang punya kos-kosan ratusan pintu, tiap harinya santai saja, tiap hari dapat untung, masuk untung. Ya begitulah Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan panen pahala dari apa yang disampaikannya, dari yang didakwahkannya. Dan kemudian Abu Dzar Al-Ghifari kembali bertemu dengan Nabi SAW setelah beberapa tahun, dan termasuk lama tinggal di kabilah Ghifarnya. Setelah Nabi SAW melakukan hijrah ke kota Madinah dan melakukan dan juga terlewatkan satu peristiwa, perang Badar terlewatkan, perang Uhud terlewatkan, perang Khandaq terlewatkan. Maka setelah perang Khandaq di 5 Hijriah, baru kemudian Abu Dzar dan para keluarganya serta beberapa orang-orang dari kabilah Ghifar hijrah ke Madinah. Saat itu bertemu dengan Nabi SAW dan hidup bersama Nabi di kota Madinah. Maka ada kisah yang menarik ketika Abu Dzar Al-Ghifari diwahyukan kepada Rasul SAW saat itu peperangan, satu perang yang dikenal dengan perang Tabuk, artinya di Tabuk. Peperangan ini merupakan perang terakhir baginda Nabi SAW. Dan saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin untuk ikut semuanya ke medan perang tanpa terkecuali, semuanya. Saat itu hukumnya wajib untuk berjihad, kecuali orang yang uzur, orang yang tidak tidak pantas untuk berperang, belum balik dan lain sebagainya. Yang lainnya kalau sudah terpenuhi syarat-syarat, maka wajib ikut ke medan perang. Maka saat itu terakhir, ketika Nabi SAW ingin berangkat, maka saat itu Nabi mengatakan, tolong lihat. Nabi semua mendata saat itu kaum muslimin, lihatlah siapa saja yang belum kelihatan. Jangan sampai mereka mendapatkan murka Allah, karena ini hukumnya wajib. Coba diperhatikan siapa sanak saudaramu yang belum hadir. Saat itu dilihat Abu Dzar ya Rasulullah, termasuk salah satunya Abu Dzar. Maka kata Nabi SAW, kalau seandainya dia baik, maka dia akan dipertemukan Allah dengan kalian. Tapi kalau seandainya dia buruk, maka Allah sudah memperlihatkan keburukannya di depan kalian. Maka tak lama kemudian ini perjalanan sudah dimulai. Akhirnya ketika kaum muslimin sudah berada di satu tengah perjalanan dan mereka berkemah di sana, maka datanglah Abu Dzar sendiri, membawa ontanya yang sudah tua. Tapi alasannya, sebagian para ulama mengatakan alasannya adalah Abu Dzar saat itu membawa onta yang sudah tua, artinya sering sekali onta ini sakit di tengah perjalanan ketika ingin ikut perang.
terjatuh, terjerembab, akhirnya naik lagi. Kalau kita katakan ini kendaraannya sudah mogok, mogok sudah beberapa kali masuk bengkel mungkin dalam perjalanan, maka saat itu meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, onta saya sudah tua, saya hanya mempunyai satu kendaraan ini. Maka saat itu Rasul mengatakan apa? Beruntunglah wahai Abu Dzar, dan engkau memang sudah pantas ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang membawa kebaikan kepada kita semua. Artinya apa? Allah sudah menjamin, sudah memberikan, ini memang benar-benar orang yang baik dan orang yang benar-benar setia, loyal terhadapnya. Maka ikutlah Abu Dzar Al-Ghifari setelah itu peperangan bersama Nabi, dan seterusnya melewati dengan peperangan beberapa khalifah-khalifah dan begitu loyal terhadap pemimpinnya. Namun kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memang Abu Dzar Al-Ghifari ini sosok yang memang tidak lihai untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak ada kecakapan untuk mengelola harta. Ini bukan berarti suatu negatif untuk Abu Dzar. Kenapa? Abu Dzar ini orang yang hatinya royal sekali dan hatinya lemah. Kalau seandainya jadi pemimpin, maka akan mudah dikadal-kadalin sama umatnya. Artinya begitu. Atau kalau dia pemegang harta, mengelola harta anak yatim, maka bisa jadi kalau seandainya ketemu orang yang tidak mampu, dia habiskan semuanya. Sampai begitu, orang yang paling dermawan, orang yang paling royal sekali. Maka kata Nabi SAW di dalam sabdanya, engkau wahai Abu Dzar tidak cocok untuk jadi seorang pemimpin atau tidak cocok untuk mengelola harta umat atau mengelola harta anak yatim, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang paling zuhud, orang yang paling zuhud dan wara. Tidak mau mengenal dunia dan tidak mau bermewah-mewahan dengan dunia. Padahal Abu Dzar secara hidupnya kemudian setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia hidup bersama bangsawan, dia hidup dengan pemimpin-pemimpin tinggi, dan dia diamanahkan sebagai penasehat pemimpin. Kalau penasehat pemimpin artinya sebenarnya apa yang diminta dipenuhi, fasilitasnya tercukupi, tapi semuanya ditolak oleh Abu Dzar. Abu Dzar ingin, kata Abu Dzar apa? Ada satu orang khalifah datang kepada Abu Dzar, wahai engkau sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau pernah bertemu dengan Rasul, aku tawarkan fasilitas rumah, kendaraan, dan engkau hanya menikmati saja dan jalankan tugasmu. Kata Abu Dzar, rumahku di sana. Rumah saya di sana. Maksudnya apa? Rumahnya di akhirat. Ya, aku menggadaikan seluruh rumahku di dunia. Aku nggak perlu itu. Orang yang paling zuhud, maka pantas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, kalau seandainya engkau ingin melihat seseorang yang zuhud dan zuhudnya seperti Isa bin Maryam, maka inilah orangnya Abu Dzar Al-Ghifari. Disamakan Abu Dzar dengan zuhudnya Nabi Isa. Apa artinya Nabi Isa? Zuhudnya bagaimana? Tawadhu'nya bagaimana? Ya pasti, karena Nabi Isa alaihi salam itu orang yang lahir tanpa ada ayah. Seandainya kalau mau sombong bisa, saya lahir ajaib tanpa ada ayah, dan saya seperti Nabi Adam. Tapi Nabi Isa tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang demikian, tidak pernah sombong. Kalau kita melihat bagaimana mukjizat Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sudah tidak berpotensi sembuh kembali, maka dihidupkan atau disembuhkan oleh Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak pernah sombong. Maka itulah Nabi SAW mengatakan, kalau ingin melihat tawadhu, zuhud, ya, seperti zuhud Nabi Isa atau tawadhu'nya Nabi Isa, lihat ini orang Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ketika di akhir ayatnya itu hidup bersama para pemimpin-pemimpin yang ditugaskan pada masa Khalifah Utsman bin Affan saat itu ke Syam, daerah Syam, dan hidup dengan beberapa pemimpin-pemimpin atau gubernur-gubernur Syam. Umat Islam saat itu
sudah tersebar luas, dan daerah Syam, beberapa Timur Tengah yang lainnya sudah dikuasai oleh umat muslimin, dan umat muslimin sudah punya banyak harta. Artinya sudah banyak harta umat yang sudah dikumpulkan. Bahkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin saat itu ada yang hidupnya sudah mewah, sudah glamor. Apa tugasnya Abu Dzar? Abu Dzar berkhidmah untuk selalu memperingati pemimpin-pemimpin yang menurut Abu Dzar dia sudah orientasinya sudah harta saja di kepalanya ini. Enggak benar. Maka saat itu suara Abu Dzar di tengah kepemimpinan subversif, vokal sekali. Artinya termasuk dikhawatirkan orang-orang yang pemberontak. Maka saat itu silih pendapat para ulama untuk mengkomentari para Abu Dzar ini. Ada yang mengatakan ini Abu Dzar saat itu sampai di kepemimpinan Utsman bin Affan saja karena sering yang menegur pemimpin-pemimpin, maka pemimpinnya nggak senang, gitu. Karena saking zuhudnya Abu Dzar. Padahal Abu Dzar selalu memperingatkan jangan terperdaya dengan harta, jangan terperdaya dengan dunia. Padahal perlu sekali orang yang seperti ini di tengah kepemimpinan. Supaya apa? Ada border, ada batasan. Jadi pemimpin harus ada yang diingatin, ada alarmnya. Kalau nggak ada yang seperti Abu Dzar sudah bisa jadi bablas. Nah saat itu beberapa laporan dari gubernur Syam ke Abu Dzar, termasuk yang melapori adalah Muawiyah bin Sufyan. Kita kenal Muawiyah ini adalah termasuk orang yang penulis wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu sampailah di telinga Utsman bin Affan, Abu Dzar dipanggil. Abu Dzar dipanggil. Banyak perawi yang mengkisahkan tentang ini mengatakan bahwa Abu Dzar diusir oleh Sayyidina Utsman. Padahal tidak. Maka saya dapat riwayat yang bagus. Dan beberapa juga saya dapat komentar dari Hasan Al-Basri, tabi'in setelahnya, mengatakan bahwasannya Abu Dzar tidak pernah diusir oleh Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman tidak mungkin melakukan hal itu. Kalau ini riwayat yang dikatakan Abu Dzar diusir oleh Sayyidina Utsman, maka keduanya citranya menjadi buruk. Sayyidina Utsman bukan orang yang seperti itu. Abu Dzar juga bukan orang yang harusnya diusir. Maka saat itu apa komentar yang baik adalah ada beberapa riwayat-riwayat yang bagus yang mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari saat itu ketika bertemu dengan Sayyidina Utsman, bahkan bertemu Sayyidina Utsman mengundang dari pintu yang khusus. Abu Dzar masuk. Ketika Abu Dzar masuk, Sayyidina Utsman mengatakan, karena Abu Dzar saat itu sudah memprediksi bahwa aku dipanggil ini karena banyak laporan-laporan tentangku, maka langsung Abu Dzar mengatakan, Sayyidina, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau mau menguji loyalitasku kepada pemimpin, maka kalau engkau perintahkan aku akan menggigit kaki unta atau urat unta, maka aku akan menggigitnya sampai engkau tidak menyuruh saya untuk melepaskan, sampai mati saya gigit. Kata Abu Dzar, begitu saya loyalitas kepada Anda, tidak ada suara pemberontakan sedikit pun dari diri saya. Maka padahal Sayyidina Utsman tidak bermaksud demikian. Apa yang dikatakan Sayyidina Utsman? Wahai Abu Dzar, saya ingin menjadikan Anda sebagai gubernur. Saya tahu bagaimana amanah, ada zuhud dan lain sebagainya. Maka Anda cocok sebagai gubernur. Maka kata Abu Dzar langsung mengatakan, saya sudah diamanahkan, sudah dititip amanah oleh Rasulullah. Saya tidak bisa jadi pemimpin. Saya tidak bisa jadi pengatur harta umat. Maka jangan bebankan amanah itu kepada saya. Saya tidak cocok untuk mengemban amanah tersebut. Maka saat itu Abu Dzar mengatakan, kalau seandainya di tengah-tengah kota karena suara-suara saya mengganggu kalian, maka izinkan saya wahai Khalifah untuk berhijrah ke Rabadah. Rabadah itu pelosok sudah batasan keluar akhir kota Madinah, tempat terpencil di gurun pasir saja, perkampungan kecil sekali, Rabadah namanya. Maka saat itu itulah yang dipilih oleh Abu Dzar Al-Ghifari untuk menghabiskan masa tuanya. Abu Dzar ingin berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Makanya tidak mau diganggu oleh banyak dunia, oleh banyak soal-soal politik dan lain sebagainya. Maka Abu Dzar ingin berkhalwat sendirian.
Maka Sayyidina Utsman menawarkan, wahai Abu Dzar, kalau begitu silakan pergi, aku titipkan 30 ekor unta, aku titipkan harta supaya engkau bisa hidup dengannya. Kata Abu Dzar, tak perlu, saya tidak perlu dengan tawaran, biarkan saya, izinkan saya keluar, saya pergi. Maka saat itu Sayyidina Utsman merasa sedih, dan Sayyidina Utsman mengatakan, saya kehilangan orang atau alarm kami sebagai pemimpin. Artinya orang yang sering memberikan peringatan kepada pemimpin. Maka Abu Dzar saat itu tinggallah di kota Rabagh sampai akhir hayatnya, dan dikatakan bahwa Abu Dzar tinggal di Rabagh itu kehidupannya tidak layak. Bersama keluarganya hanya bertiga, satu orang pembantunya, istrinya, dan Abu Dzar. Dan kehidupannya sangat tidak layak. Tapi taatnya subhanallah, taat, zuhud, dan lain sebagainya. Maka Abu Dzar tinggal hanya beberapa tahun di Rabagh. Maka saat itu, apa kata Abu Dzar? Saat itu Abu Dzar sudah mulai sakit-sakit. Kata istrinya, wahai Abu Dzar, ya, mintakan beberapa fasilitas dari pemimpin, dari khalifah, ya setidaknya untuk kesehatanmu. Kata Abu Dzar, tidak perlu, kita tidak perlu mengemis. Kata Abu Dzar, begitu kaya hati Abu Dzar, kita tidak perlu orang lain. Nanti saya sampaikan beberapa nasihat-nasihat disampaikan oleh Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, dan ini dipraktikkan dalam hidupnya. Nah, maka Abu Dzar saat itu karena sakit, kata Abu Dzar begini, saya juga pernah mendengar Rasulullah mengatakan kepada saya, Abu Dzar, engkau akan hidup sendiri dan engkau akan mati sendiri. Ternyata benar sabda Nabi SAW. Dikala wafat Abu Dzar radhiyallahu anhu, artinya kehidupannya dalam keseharian yang mengembala kambing saja untuk kehidupan, untuk pemasukan kesehariannya. Dan saat itu Abu Dzar di tengah mengembala kambing karena sudah sepuh dan sudah sangat penyakitnya juga sudah sangat kronis, akhirnya mati atau wafat di tengah-tengah padang pasir sendiri. Sampai seharian sudah tidak pulang, maka dicarikan oleh istrinya. Ketika dicarikan oleh istrinya menangis terseduh-seduh. Abu Dzar memang benar-benar meninggal di gurun pasir, dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dilihat oleh Sayyidina Utsman saat itu yang sedang melakukan perjalanan, qadarullah bertemu melihat ada seorang yang terbaring dan melihat seorang wanita yang menangis. Yang dilihat oleh Sayyidina Utsman ternyata Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Sayyidina Utsman langsung teringat, ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW. Maka kalau kita melihat, mengambil ibrah durus daripada pelajaran kehidupan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, banyak sekali. Kalau kita ulik kebaikannya, sifat karakter mulianya, gak akan habis kita bahas 2 jam. Bahkan beberapa wasiat-wasiat Nabi yang disampaikan kepada Abu Dzar, kalau kita bahas satu-satu wasiat itu, bisa jadi satu pertemuan. Jadi istilahnya bisa untuk satu wasiat, untuk satu khutbah Jumat. Bisa jadi. Artinya sangat mendalam. Dan nasihat itu yang Rasulullah berikan hanya kepada Abu Dzar saja. Nah, apa diantara nasihatnya? Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar. Abu Dzar diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan Ibnu Hibban, dan Imam Baihaqi. Dikatakan bahwa Rasul SAW berwasiat kepada saya. Ya. Ada 7 poin. Yang pertama, kata Rasul, agar engkau mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Karena itu Abu Dzar sangat senang dengan miskin, sangat mencintai kemiskinan. Artinya bukan ini wasiat kepada kita untuk supaya miskin jadi lebih baik, bukan. Tapi Abu Dzar karena satu karakter orang yang zuhud, akhirnya lebih senang terhadap kemiskinan, dan dia ingin menggadaikan seluruh akhiratnya, seluruh dunianya untuk akhiratnya, rumahnya di akhirat. Padahal dia orang sudah diberikan fasilitas yang luar biasa, ditolak semuanya. Poin kedua, agar melihat kepada orang yang berada di bawah dan tidak melihat di atas. Ini benar wasiat Nabi. Coba banyak-banyak lihat orang di bawah, pasti ada rasa syukur yang luar biasa.
ketimbang sering-sering melihat orang yang di atas. Poin ketiga, agar menyambung silaturahim meski mereka berlaku kasar. Ini ada seorang sahabat yang pernah melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya pernah cekcok dengan saudara saya, kemudian saya minta maaf dan saya mencoba untuk menyambung silaturahim, tapi dia tidak mau, dia mengabaikanku, dan dia berkata kasar kepadaku. Apa kata Nabi? Nih, lihat bahayanya. Apa kata Nabi? Engkau bagaikan sudah memasukkan bara api neraka ke mulutnya. Artinya dia tidak mau memaafkan, gitu. Nah, ini kalau ada orang yang susah memaafkan, berasa nih, bagaikan sudah tertelan api kayu bakar, kayu bakar neraka sudah ditelannya. Kemudian poin keempat, agar memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan kanzun, sebuah mutiara yang tertanam di perut bumi. Nah, kalau mencari timah, mutiara, lain sebagainya, kau usah jauh-jauh. Ini la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sering baca itu, maka itu lebih baik daripada mutiara yang tertanam di perut bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin kelima, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Nih, lihat sepanjang hidupnya apa yang dipraktikkan oleh Abu Dzar. Yang benar disampaikan meskipun orang-orang gak suka. Yang nomor poin ke-6, beliau berwasiat agar tak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Dan poin ke-7, beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Minta-minta itu hukumnya haram. Kalau seandainya kita mampu, masih ada potensial untuk kita berusaha, maka meminta itu haram. Nah, maka sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada orang-orang yang meminta-minta. Siapa saja yang meminta-minta, maka Allah menurunkan kemiskinan kepadanya. Pertama kali Allah turunkan, tambahkan kemiskinannya. Nah, maka orang yang hatinya kaya itu adalah hati yang tidak butuh kepada orang lain. Nah, hati yang tidak mengemis akan orang lain. Artinya manusia ini siapa yang tidak butuh? Ya, pasti butuh. Tapi butuh seala kadarnya. Butuh tapi tidak ketergantungan. Nah, ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya terhadap manusia yang lainnya, maka jangan ketergantungan. Kalau butuh hanya sekedar butuh, ketergantunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak kita ambil, yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat yang mulia, zuhudnya luar biasa, sampai-sampai hatinya begitu bersih, hatinya begitu suci, yang sempat menemani perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Berikut yang kita paparkan pada pagi hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan di esok hari, karena berhubung esok hari adalah tanggal 17 Ramadan, maka tepatnya itu momentum adalah peristiwa Perang Badar. Maka akan kita bahas, akan kita kulik peristiwa Perang Badar secara spesifik di pertemuan esok pagi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sehat Pak Masyuri. Pak Toha kenapa nggak diajak Pak Masyuri? Padahal kemarin ketika saya cek di radar itu pesawatnya sudah mulai terbang lagi ke sana. Jadi istilahnya kita udah di cancel duluan nih karena khawatir nggak bisa. Karena dari tanggal 28 hari per hari itu dilihat di cancel terus ini. Yang di cancel dari kan transit Mumbai. Dari Mumbai ke Jeddahnya cancel. Jadi 28 cancel sampai tanggal 4 cancel. Iya. Nah
dari sini ke Mumbai itu jalan terus pesawatnya. Loh, terus ngapain kalau misalnya kita ntar nyangkut di Mumbai gitu kan. Akhirnya kita di cancel pesawatnya, udah ambilnya di tanggal 12. Ternyata pas dicek kemarin jalan tanggal 5 kemarin. Jalan udah bisa masuk lagi. Iya makanya hebat, paling besar juga itu kan, ada yang berangkat tuh. Ada rumah. Ayat Profek 1. Ambil jurusan apa? Saya ngambil di Usuluddin. Ya. Jurusannya spesialisasinya unik. Apa itu? Studi orientalis. 155. Sekarang 155. Studi orientalis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqadihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya Enggak ada ya, Pak? bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf Allahu 'alaiha bi kufrihim fala tu'minuna illa qalila bi kufrihim fa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalna Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'an wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahlil kitabi illa liyu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida wa bidhulmin minallah wa bidhulmin minalladzina hadu harramna alaihim thayyibat haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adaban alima lakinir rasikhuna fil ilmi lakinir
الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Tadi ada kok. Ini antum depan. Al-Qur'an di tengah. Ini belakangnya Afibi. Di atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة قارعة A-nya وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث مبثوث فراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم atasnya Pak والعاديات ضبحا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود القلم إن الإنسان لربك لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك شهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. Jadi diulangi. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربكم بهم يومئذ لخبير. Oke, kemudian selanjutnya lanjut di
Surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Pak Arif mau balik ya? Ustaz. Kantor ya kali. Kantor. Sekarang justru ramai di jalan itu kalau pagi dari jam 8 ke 9 Iya. atau udah dekat 9 justru lebih ramai karena kan dari kantor keluar. Kalau jam segini masih enak ini. Iya. Soalnya kadang mau yang pulang ya pagi. Pulangnya cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'samat wad-dhalimin. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Iduna wala talwuna ala ahadi war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa'asabakum mambigom likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. 154 numpang kita Afif. Siap.
bawa dia Pak. Bawa bisa Lengkapnya di kemarin orang tangan sebentar. nanti itu lah habis itu jam 11. Iya kemarin ketemu kan. 5. Di depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulit darar Ciuman terminal. ghairu ulit darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu husna wa faddalallahu mujahidina ala qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa'ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa'ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minat sholati in khiftum an
kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.